Hadirin yang kami hormati, selamat datang di Grand Final Lomba Penelitian Karya Ilmiah Remaja tingkat SMP Sekota Gorontalo tahun 2019.
Hadirin yang berbahagia, kita sambut pembawa acara kita, Alvin Ramadan dan Maggie Valeria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jawab salamnya kurang semangat. Iya, coba sekali lagi ya. Kita ulangi lagi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, begitu. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat datang dalam acara Grand Final Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat SMP sekota Gorontalo. Oke, harus tepuk tangan yang meriah, harus senyum-senyum karena acara malam hari ini disiarkan langsung di Mimosa TV. Wah, kebanggaan yang luar biasa ya. Tadi juga tariannya Alvin. Itu tarian dari teman-teman SMP juga, adik-adik SMP Alvin. Kamu masih bisa seperti itu? Udah gak bisa, udah keberatan ya? kayaknya ya. Udah gak sesuai dengan umur Ibu ya. Bener. Baik, kita mau menyapa dulu yang sudah hadir bersama kita. Ini ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo beserta jajaran, Ketua Panitia dan juga rekan-rekan semuanya. Dan Bapak dan Ibu Dewan Juri juga posisinya di sebelah mana ya? Masih kosong tempatnya, nanti sebentar kita undang ke situ. Iya, ini dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu guru pembimbing. Orang tua siswa di mana posisinya orang tua para peserta? Nah. Oke. Dan yang paling kita cintai dan kita banggakan malam hari ini, seluruh finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah. Udah standby semuanya, udah siap. Betul, kita tanya dulu, semangat nggak adik-adik? Masih kurang semangat adik-adik? Luar Harus biasa. semangat karena ke-15 peserta ini berhasil mengalahkan kurang lebih 60 peserta. Iya, 60 peserta, terpilihlah 15 terbaik ini. Luar biasa. Dan sebentar kita akan segera mengetahui siapa yang keluar sebagai pemenang. Iya, nggak sabar ya. Dan mungkin pemirsa Mimosa TV di rumah, kita sedikit memberikan informasi untuk Anda mengenai Lomba Karya Tulis Ilmiah. Ini merupakan salah satu lomba yang banyak mendapat perhatian di dunia pendidikan. Dan hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pengembangan ilmu pengetahuan mulai tumbuh subur dan mendapat respon yang positif di kalangan para pelajar. Benar sekali Arvin. Dan juga kami informasikan hasil penelitian yang diikut sertakan dalam Lomba Karya Tulis ini, selain kuantitasnya meningkat juga kualitasnya bergerak secara perlahan ke arah yang lebih baik. Dan tidak jarang hasil penelitian pelajar ini dapat bersaing di tingkat nasional. Luar kita akan lihat sedikit highlight mengenai kegiatan Karya Tulis Ilmiah malam hari ini. Langsung saja kita saksikan. Lomba Karya Tulis Ilmiah adalah salah satu lomba yang banyak mendapat perhatian di dunia pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pengembangan ilmu pengetahuan mulai tumbuh subur dan mendapat respon yang positif di kalangan pelajar. Hasil penelitian yang diikut sertakan dalam Lomba Karya Tulis ini selain kuantitasnya meningkat, juga kualitasnya bergerak secara perlahan ke arah yang lebih baik. Tidak jarang hasil penelitian pelajar ini dapat bersaing di tingkat nasional. Pada tahun sebelumnya, Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat SMP sekota Gorontalo dilaksanakan berbeda. Pada tahun ini, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo melakukan kerjasama dengan Mimosa TV, di mana Mimosa TV sebagai TV partner. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dalam membantu pembangunan Kota Gorontalo di bidang pendidikan. Membuat karya tulis ilmiah bukanlah perkara mudah. Meskipun banyak peserta yang sudah berpengalaman mengikuti lomba ini, namun pihak penyelenggara dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Gorontalo merasa perlu memberikan bimbingan dengan menggelar workshop selama 3 hari. Dengan menghadirkan pemateri workshop yang berkompeten dalam penulisan karya ilmiah,
Disertai asistensi guru pembimbing yang intens, diharapkan para peserta bisa menghasilkan karya tulis yang benar-benar baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih dari 60 peserta telah mempresentasikan hasil karya ilmiahnya di hadapan Dewan Juri dengan sistem penilaian yang bersifat menyeluruh dan berpedoman pada originalitas, kritis, kreatif, inovatif, serta aplikatif. Maka Dewan Juri telah memutuskan 15 karya tulis terbaik yang berhasil lolos ke babak grand final. Kepada 15 peserta yang berhasil lolos ke babak grand final Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat SMP sekota Gorontalo tahun 2019. Dan tentunya ini untuk menilai siapa saja dari 60-an peserta yang masuk ke babak final membutuhkan kerja keras daripada Dewan Juri. Iya. Dan kita akan segera mengetahui siapa saja Dewan Juri yang bertugas menilai karya tulis ilmiah dari para peserta ini. Hadirin yang kami hormati, inilah Dewan Juri Lomba Penelitian Karya Ilmiah Remaja tingkat SMP sekota Gorontalo tahun 2019. Dr. Sukirman Rahim MSI, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 29 Juli 1976. Riwayat pendidikan S1 Pendidikan Fisika STKIP Gorontalo, S2 Ilmu Lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar, S3 Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Jakarta. Bekerja sebagai dosen dan wakil dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pengalaman organisasi sebagai pengurus KAHMI Provinsi Gorontalo, Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Provinsi Gorontalo, Sekretaris Perwaku Gorontalo, Pengurus Perhimpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Provinsi Gorontalo, Pengurus ISPI Gorontalo. Dr. Lilan Dama SPD MPD, tempat dan tanggal lahir Kabila 11 Januari 1977. Riwayat pendidikan S1 STKIP Negeri Gorontalo tahun 2000, S2 Bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun 2004, S3 Bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun 2012. Bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Negeri Gorontalo. Pengalaman organisasi sebagai pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Wilayah Gorontalo, pengurus Asosiasi Dosen Indonesia, pengurus Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia, pengurus Ikatan Sarjana Pendidikan. Punco Tanipu STMA, tempat dan tanggal lahir Desa Luoo, Kecamatan Telaga, 12 Juni 1981. Riwayat pendidikan S1 Teknik Elektro Institut Sains dan Teknologi Yogyakarta tahun 2005, S2 Non-Reguler Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2006, S2 Sosiologi Visipol Universitas Gajah Mada tahun 2008. Bekerja sebagai dosen jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Pengalaman organisasi sebagai Wakil Ketua 2 Syarikat Islam Provinsi Gorontalo, Tim Pakar Pemerintah Kota Gorontalo, Komisi Penilai AMDAL Kota Gorontalo. Roy Hasiru SPD MPD, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 2 Februari 1971. Riwayat pendidikan S1 Pendidikan Ekonomi STKIP Negeri Gorontalo tahun 1997, S2 Magister Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun 2003, dan saat ini sedang studi S3 Bidang Ilmu Ekonomi di Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah.
bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Gorontalo dan sebagai tim kerja Wali Kota Gorontalo. Pengalaman organisasi sebagai Ketua KONI Kota Gorontalo. Kristina Muhammad Udoki, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 26 Februari 1975. Riwayat pendidikan S1 Universitas Negeri Gorontalo tahun 2008. Bekerja sebagai Wakil Direktur Media Gorontalo Pos. Pengalaman organisasi sebagai Ketua MD Kahmi Kota Gorontalo. Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Provinsi Gorontalo. Mamat Liputo SPD MPD, tempat dan tanggal lahir Kabila 16 Juli 1976. Riwayat pendidikan S1 Pendidikan Ekonomi STKIP Gorontalo, S2 Universitas Negeri Jakarta jurusan Manajemen Pendidikan. Bekerja sebagai guru SMA Negeri 4 Gorontalo. Pengalaman organisasi sebagai akademisi BP PAUD Rikmas Gorontalo, pengurus PBSI, pengurus PGRI Kota Utara. Hadi Sutrisno Daud SIP, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 23 Januari 1978. Riwayat pendidikan S1 Ilmu Politik. Bekerja sebagai Direktur Mimosa TV. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan pembacaan surat keputusan Dewan Juri finalis Lomba Penelitian Karya Ilmiah Remaja tingkat SMP se-Kota Gorontalo tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, alhamdulillah sempat hadir pada malam hari ini beserta staf Diknas Kota Gorontalo, Bapak Ibu pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP se-Kota Gorontalo yang juga hadir pada hari ini, Bapak Ibu Guru teristimewa pendamping siswa yang mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja SMP se-Kota Gorontalo, teristimewa adik-adikku siswa finalis yang hari ini saya lihat lagi senyum-senyum. Dan kepada Dewan Juri yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan saya membacakan surat keputusan Dewan Juri nomor 02 Dewan Juri LKPIR 2019 tentang Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja SMP se-Kota Gorontalo. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, finalis Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja SMP se-Kota Gorontalo tahun 2019, kategori bidang IPA 5 finalis, kategori bidang IPS 5 finalis, kategori teknologi dan rekayasa 5 finalis. Nama-nama terlampir. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 22 Juni 2019. Sudah tertanda
ketujuh Dewan Juri. Lampiran surat keputusan bidang IPA. Finalis pertama 1 SMP Negeri 1 Kota Gorontalo atas nama Hilwa Faradisa Takia dan Diva Alia Talataf. 2 SMP Negeri 8 Kota Gorontalo Mutia Putri Ishak. 3 SMP Negeri 9 Kota Gorontalo Dwipa Musdalifah Daud, Alia Hamsa dan Aisyah Ramadan Manti. SMP Negeri 11 Kota Gorontalo atas nama Adelia Julita Usman, Melani Sultan Tanamas, Putri Kairunisa V. Naloe. SMP Negeri 12 Kota Gorontalo Rizky Ibrahim. Bidang IPS. SMP Negeri 1 Kota Gorontalo 1 Keisha Keren Manopo Nabila Salsabila Gobel. SMP Negeri 3 Kota Gorontalo Anastasia Khadijah Gusti Karini. SMP Negeri 4 Kota Gorontalo Hidayatullah Muhammad. SMP Negeri 7 Kota Gorontalo Suci Nia Ramadhani Makota. Revalina Kasamo. Bidang Teknologi dan Rekayasa. SMP Negeri 4 Kota Gorontalo atas nama Dewita Abbas, Nurina Rahman, Taufik M. Nur. SMP Negeri 5 Kota Gorontalo Naila Safitri Bajaber, Liliana Abdullah, Triani Putri Rahman. SMP Negeri 7 Kota Gorontalo Raihan Pratama Trifandi. SMP Negeri 12 Kota Gorontalo Awalia Putri Laude. SMP Negeri 4 Kota Gorontalo Raihan Nur Hidayah Zakaria. Ketujuh Dewan Juri sudah menandatangani untuk finalis lomba pada malam hari ini. Terakhir, kami atas nama Dewan Juri mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga terselenggaranya kegiatan LPKR hari ini. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Dinas bahwa memang kami Dewan Juri alot membahas terkait dengan penetapan 5 finalis ini karena terus terang semua judul bagus, tapi kami ada kriteria sendiri sehingganya 5 yang sudah kami tentukan. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah mendampingi, kami hanya ingin mengingatkan yang pertama, tolong dibimbing untuk anak-anak ini hindari plagiarisme. Saya ulangi, hindari plagiarisme. Karena itu kalau sudah di tingkat nasional itu otomatis langsung digugurkan. Oleh karena itu mohon pendampingan yang lebih serius. Mungkin hanya itu dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ketua Dewan Juri Bapak Dr. Sukirman Rahim MSI. 15 peserta tadi sudah dibacakan. Betul. Semuanya. Udah siap? Lah kurang semangat sih. Siapnya siap tegang. Iya. Sudah siap? Oke, peserta siap. Supporter gimana? Tepuk tangan dong. Harus semangat juga ya. Betul. Dan yang akan kerja berat malam hari ini para Dewan Ketujuh Juri Dewan juga. Juri kita. Terima kasih sudah menyeleksi 15 finalis dari 60-an peserta. Dan sebentar lebih pusing lagi siapa yang akan dipilih sebagai juara 1. Dari ya? 15 ya. Betul. Oke, tidak sabar rasanya. Langsung saja kita akan masuk ke lomba karya ilmiah ya? Betul. Untuk kategori pertama bidang adalah studi IPS. Dan peserta pertama adalah Hadirin yang kami hormati, inilah finalis pertama bidang studi ilmu pengetahuan sosial, Keisha Karen Manopo, Nabila Salsabila Muhammad Gobel, utusan dari
SMP Negeri 1 Gorontalo. Judul penelitian, upaya menghindari asap rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisha Karmanopo dan ini partner saya Nabila Salsabila Muhammad Gobel. Kami perwakilan dari SMP Negeri 1 Kota Gorontalo. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul yaitu upaya menghindari asap rokok. Jadi latar belakang dari permasalahan ini yaitu asap rokok. Asap rokok itu tersebut merupakan zat kimia berbahaya bagi pernapasan manusia karena terdapat berbagai banyak zat-zat berbahaya di dalam rokok tersebut. Solusinya, kami membuat alat ini untuk mengantisipasi adanya penyebaran asap rokok yang ditimbulkan oleh perokok aktif. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan eksperimen sederhana. Hasil penelitian dari penelitian kami yaitu berupa 3 alat ini. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 3 buah wadah dan 1 meter selang, rokok, dan juga kapas untuk menyerap asap dari rokok tersebut. Jadi di masing-masing botol terdapat 3 botol. Jadi pada 2 bagian botol kita membuat lubang seukuran, yang satunya seukuran dengan puntung rokok, sedangkan yang satunya lagi seukuran dengan selang. Sedangkan yang satunya lagi dibiarkan seperti ini. Lalu pada ketiga alat tersebut diisi dengan kapas. Kapas tersebut berguna untuk menyerap asap dari rokok tersebut. Lalu untuk wadah yang berwarna biru ini yang memiliki lubang seukuran puntung rokok berguna sebagai tempat agar asap rokok yang ditimbulkan dari puntung rokok tersebut tidak menyebar kemana-mana. Sedangkan alat yang berwarna pink ini berguna untuk tempat para perokok aktif mengeluarkan asap rokok tersebut. Sedangkan kami menciptakan alat yang satunya lagi yang menggunakan selang. Jadi yang menggunakan selang ini lebih efektif daripada yang ini karena kita hanya perlu menggunakan selang ini untuk kita hanya perlu menyiapkan selang ini lalu mengeluarkan asap tersebut lewat alat ini. Sedangkan kalau yang berwarna pink ini kita perlu membuka dan menutup alat tersebut sehingga kurang efektif. Sekian dari penelitian kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi finalis pertama dari SMP Negeri 1 Kota Gorontalo. Kesya dan Nabila ya. Betul. Dan untuk selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Dewan Juri untuk memberikan 1 pertanyaan kepada peserta ataupun finalis yang pertama. Disilakan. Terima kasih, Dek. Pertanyaan saya, dari mana adik-adik untuk mendapatkan ide ini? Terus dampaknya bagi lingkungan adik bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ide dari penelitian ini yang pertama karena tentu saja kita mengetahui bahwa perokok pasif itu lebih mendapatkan resiko dari asap rokok tersebut karena mereka lebih terpapar secara langsung. Terus ide selanjutnya itu karena sudah dilihat dari beberapa berita. Contohnya kita ambil berita yang baru-baru ini saja terjadi, yaitu Pak Sutopo yang meninggal dunia karena menderita penyakit kanker yang disebabkan yang ia mengaku bahwa dirinya merupakan perokok pasif. Seperti itu. Ada mau ditambahkan, Nabila? Untuk dampaknya dari produk adik-adik ini bagaimana? Dampak dari alat kami untuk mensterilkan udara di sekitar bagi perokok pasif. Silakan kalau ingin ditambahkan, Kesya. Jadi orang-orang di sekitar kita itu tidak terpapar asap rokok secara langsung. Itu dampak dari ini. Oke, cukup Dewan Juri. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong untuk finalis pertama dari SMP Negeri 1 Kota Gorontalo. Upaya penanggulangan asap rokok. Betul, iya. bisa dibawa kembali hasilnya. Itu nanti, kalau kita lihat secara sepintas itu botol minum ya. Nanti sebentar kita tester ya. Oke. Oh, jangan. Oke, finalis kedua.
Finalis kedua, bidang studi ilmu pengetahuan sosial, Anastasia Khadijah Rini. Utusan dari SMP Negeri 3 Gorontalo. Judul penelitian, kunci ilmu untuk anak putus sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Khadijah Gustikarini dari SMP Negeri 3 Gorontalo. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kunci Ilmu Anak Putus Sekolah. Latar belakang pemikiran berawal dari di rumah saya banyak sekali buku, di mana buku-buku tersebut setelah dipakai hanya diletakkan begitu saja. Buku-buku itu berada di rumah saya sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, sehingga menghiasi rak buku yang berada di rumah saya. Kemudian di sekolah pun banyak sekali buku. Di setiap ruangan yang ada di sekolah saya, pasti ada buku. Kemudian permasalahan kedua, di setiap saya berangkat sekolah, saya sering melihat ada anak-anak yang seharusnya bersiap-siap untuk berangkat sekolah, tetapi mereka hanya berkeliaran dan berkumpul. Dari permasalahan tersebut, solusinya adalah untuk kedepannya saya akan membuat sudut literasi agar mereka bisa belajar dan mendapatkan pengetahuan. Metode penelitian, saya mengambil dua metode, yaitu metode wawancara dan metode pengamatan. Berdasarkan hasil wawancara, saya mendapatkan bahwa ada anak-anak yang sebab mereka untuk putus sekolah itu karena faktor ekonomi, karena broken home, dan kurangnya minat anak untuk belajar. Kemudian di hasil pengamatan, saya mendapatkan bahwa dari hari ke hari, anak-anak yang membaca di sudut literasi tersebut dari hari ke hari bertambah. Sehingga saya berpikir kalau saya memberikan buku kepada mereka dan saya mengambilnya kembali itu tidak mungkin. Jadi saya menitipkan buku-buku tersebut di salah satu warung yang ada di dekat tempat tongkrongan mereka. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah terbukti bahwa minat anak untuk membaca itu ada. Terbukti dari hasil pengamatan bahwa dari hari ke hari anak-anak yang membaca itu semakin bertambah. Harapannya, jika anak-anak yang putus sekolah bisa mendapatkan pengetahuan dengan membaca, maka di era 20-30 tahun yang akan datang, bangsa ini akan menjadi bangsa yang cerdas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi finalis yang kedua video profilnya Anastasia Khadijah Rini dari SMP Negeri 3 Kota Gorontalo. Silakan Dewan Juri. Satu pertanyaan untuk finalis. Oke, terima kasih. Pertanyaannya singkat. Ini kan upaya meminimalisir anak putus sekolah. Jadi pendekatannya adalah dengan mendorong mereka menjadi suka membaca, ya, karena tersedia banyak buku. Pertanyaan saya, itu kan pendekatan informalnya. Bagaimana dengan aspek formalnya? Apakah ada jaminan mereka setelah didampingi, difasilitasi untuk menjadi punya budaya membaca yang tinggi, mereka juga bisa punya aspek formal, legalitas formalnya, misalnya ada ijazah yang bisa dijadikan pegangan supaya mereka itu bisa melanjutkan ke tingkatan yang lebih tinggi. Yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah fenomena ini terjadi di tingkat SD atau SMP? Ini tolong dijelaskan, terima kasih. Baik, terima kasih Dewan Juri. Bisa di-copy pertanyaannya Anastasia, bisa dipahami? Ada dua pertanyaan? Bisa? Iya, Oke, silakan. Ke pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk jawaban pertama, upaya yang saya dapat lakukan, saya akan menjelaskan beberapa materi kepada anak-anak yang putus sekolah
agar anak-anak itu tidak hanya bisa membaca, tetapi mereka bisa mendapatkan ilmu di saat kami menjelaskan materi. Namun pertanyaan kedua, di tingkat SMP. Jadi di tingkat SMP untuk pertanyaan kedua ya. Dan pertanyaan pertama, apakah untuk bidang formalnya itu bagaimana? Kan ini untuk yang putus sekolah, yang drop out gitu, berarti ijazahnya. tidak ada ijazah dong. Nah, dari Anastasia sendiri seperti apa jawabannya? Kedepannya bagaimana untuk anak-anak yang drop out ini setelah mengikuti program ilmu untuk anak putus sekolah, apakah bisa mendapatkan sertifikat, ijazah dan lain sebagainya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya? Iya. Untuk kedepannya kami bisa mengadakan lomba untuk menguji pengetahuan mereka, agar kami dapat mengetahui bahwa mereka mendapatkan ilmu atau tidak. Oke. Berarti untuk legalitasnya kita bisa jadi mendapatkan sertifikat lomba ya kalau misalnya mereka menang. Jadi itu yang nanti akan digunakan ya. Bagaimana Dewan Juri? Oke. Dari SMP Negeri 3. Terima kasih Anastasia, silakan bisa kembali ke tempat lagi. Iya. Oke, dan selanjutnya kita peserta akan menyambut finalis 3 bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Finalis ketiga, bidang studi ilmu pengetahuan sosial, Hidayatullah Muhammad, utusan dari SMP Negeri 4 Gorontalo. Judul penelitian, Kamus Pribadi Siswa Bahasa Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah Muhammad, perwakilan dari SMP Negeri 4 Gorontalo. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk mempresentasikan karya ilmiah saya, yaitu Kamus Pribadi Siswa Bahasa Gorontalo. Oke, kita langsung saja. Sebagai warga Gorontalo, tentunya kita harus tahu berbahasa Gorontalo, terutama bagi siswa-siswi sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, sejak pembelajaran 2018-2019, pemerintah Gorontalo telah menambah satu mata pelajaran, yaitu muatan lokal bahasa Gorontalo, yang dimana diharapkan siswa dapat menguasai bahasa Gorontalo dengan baik dan lancar. Namun, pada kenyataannya, siswa sulit menguasai bahasa Gorontalo karena tidak terbiasa dan kosakatanya yang kurang. Dari permasalahan ini, saya membuat penelitian, yaitu Kamus Pribadi Siswa Bahasa Gorontalo, yang dimana dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Gorontalo. Penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif yang secara ilmiah menggambarkan dan menganalisis penggunaan dan cara pembuatan Kamus Pribadi Siswa Bahasa Gorontalo dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Gorontalo. Waktu dan tempat penelitian ini adalah tempatnya di SMP Negeri 4 Gorontalo, dan waktunya 3 bulan, yaitu dari bulan April sampai bulan Juni 2019. Teknik pengumpulan data ini adalah dibagi menjadi 3, ialah observasi, kuesioner, dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, yang pertama bagi peneliti, yaitu saya, yang pada awalnya pada bulan April saya hanya menguasai 15 kosakata dalam bahasa Gorontalo, dan ketiga bulan berikutnya saya sudah bisa menguasai 40 kata dalam bahasa Gorontalo. Karena saya merasa penelitian ini bermanfaat untuk saya, maka saya mendistribusikan kepada teman-teman saya, dan alhamdulillah sudah 3 minggu mereka sudah bisa menguasai 15 kosakata dalam bahasa Gorontalo. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finalis ketiga, Hidayatullah Muhammad. Sebentar, saya mau tanya untuk Hidayat, itu videonya beda dengan peserta pertama dan kedua, kenapa? Itu karena lokasi syutingnya ya?
Proses pengambilan gambar saya berada di luar kota, jadi saya Jadi sekedar informasi untuk Dewan Juri, videonya agak sedikit beda karena memang diambil pada saat pengambilan video itu Hidayat berada di luar kota. Oh, sibuk ya? Sibuk banget. Iya, ini dengan judul penelitian Kamus Pribadi Siswa Bahasa Gorontalo. Kami berikan kesempatan kepada Dewan Juri. Oke, Bunda Femi. Ya, terima kasih. Namanya Hidayat ya? Iya. Ya, ini menarik ini. Jarang ada siswa yang punya kemauan untuk meneliti tentang bahasa Gorontalo, yang membuat kamus bahasa Gorontalo. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini sudah dikonsultasikan atau dalam pembuatan kamus bahasa Gorontalo ini sudah dikonsultasikan dengan para ahli bahasa atau hanya berdasarkan penyampaian dari guru di sekolah, guru mulok? Kemudian bagaimana efektivitas dari kamus ini setelah menggunakan kamus ini? Bagaimana dengan ya berapa orang di sini? Memang ada tabel ya, ada data kuesioner. Ini bagus, ini sudah dibagikan lagi ke Dewan Juri. Dan kemarin juga kita sudah melihat, walaupun masih sederhana, dan kita berharap pada saat ini sudah lebih bagus lagi yang ditampilkan ya. Efektivitasnya bagaimana? Apakah ini cukup efektif dalam membantu siswa-siswa dalam memahami bahasa Gorontalo atau memahami pelajaran mulok yang diberikan oleh guru di sekolah? Ya. Baik, terima kasih Bunda Femi. Sebelum Hidayat menjawab, mohon kepada para penonton, para supporter untuk bisa tenang ya, biar peserta bisa menerima dengan baik pertanyaan dari Dewan Juri. Tadi bisa terterima pertanyaan dari Dewan Juri, Hidayat? Yang pertama adalah researchnya, sumbernya dari mana saja untuk penyusunan kamus ini? Apakah hanya dari informasi guru atau ada dari luar-luar gitu loh? Dari ahli bahasa, oke? Pertanyaan kedua, efektivitasnya seperti apa penerapan kamus bahasa daerah Gorontalo? Ya, apakah di teman-teman juga kalian menggunakan bahasa Gorontalo atau gimana? Silakan Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan kepada saya jawab pertanyaan. Yang pertama, saya mendapatkan dari sumber bahasa Gorontalo itu dari mana gitu loh. Sumbernya saya mengambil dari guru mulok di sekolah saya. Oke, ada lagi selain itu? Hanya guru mulok saja. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua, efektivitas. Ya, efektivitasnya teman-teman saya alhamdulillah sudah bisa berbahasa Gorontalo dengan signifikan, karena kamus ini sangat simpel dan bisa dibawa kemana saja. Jadi jika mereka mendapatkan kosakata baru, mereka akan menulis ini. Jadi saat mereka belajar pelajaran muatan lokal, kata-kata yang mereka tidak tahu atau mereka yang kurang tahu, mereka bisa lihat di sini. Oke. Cukup Dewan Juri? Iya, satu lagi. Ini Hidayat. kan sudah zaman digital ya, Dek. Ada keinginan tidak atau ada rencana untuk bisa membuat aplikasi ini dalam Android, karena ini sudah zaman ya semua orang pegang smartphone, ya sudah zaman digital. Apakah ada keinginan atau ada rencana untuk bisa dalam bentuk aplikasi ke Android sehingga dia mudah diakses oleh siswa-siswa, daripada harus bawa buku kemana-mana, karena mungkin agak ribet kalau harus bawa kamusnya. Kenapa tidak ke Android begitu? Baik. Ya, insya Allah saya akan membuat aplikasinya di Android. Berarti keinginan untuk itu ada. Keinginannya ada, Bu. Tapi pertanyaan inti, Hidayat sudah hafal berapa kosakata dalam bahasa Gorontalo? Coba kita tes pakai bahasa Alvin. Gimana untuk kosakata bahasa Gorontalonya? Alvin. Moali dong. Moali Hidayat dong. moali enggak? Asik. Hidayat moali. Hulondalo uti? Motota mau Hulondalo? Motota. Motota. Coba. Mailong uti? Jo. Coba sapa pemirsa Mimosa TV dalam bahasa Gorontalo. Oke. Wow. Mundur. Mari dumtota tali. Oke. Wolola habari. Udah itu aja. Itu saja. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Hidayat.
Hidayatullah Muhammad. Bagus judul penelitiannya ya. Betul. Karena kan zaman anak-anak milenial zaman sekarang kan biasanya menggunakan bahasa gaul, Betul. bahasa Inggris, bahasa Korea malah ya. Sampai itu kita bisa melupakan bahasa daerah kita sendiri. Jadi ini bagus. Dan ini cikal bakal untuk generasi muda biar Iya. lebih bagaimana mencintai bahasa daerah sendiri. Benar sekali. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan video profil finalis keempat bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Finalis keempat, bidang studi ilmu pengetahuan sosial, Suci Nia Ramadhani Makuta. Utusan dari SMP Negeri 7 Gorontalo dengan judul penelitian Pengaruh Game Online bagi Generasi Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nia Ramadhani Makuta. Saya perwakilan dari SMP Negeri 7 Kota Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya yang saya tulis, yaitu pengaruh game online bagi generasi milenial. Seperti yang kita ketahui bersama, pada saat ini remaja Gorontalo itu harus mempunyai talenta yang tinggi untuk membangun Kota Gorontalo ke arah yang lebih luas, yang mempunyai pikiran lebih efektif, yang mampu untuk membangun dan mempunyai inovasi-inovasi yang lebih luas. Banyak anak yang sudah terindikasi dengan memainkan game online ini. Jadi, kita ketahui bersama, game online ini ada dampak buruk dan ada dampak yang baik. Dari penelitian saya mengambil 3 langkah metode penelitian. Yang pertama itu ada metode pengamatan atau observasi. Itu saya melakukan pengamatan langsung kepada teman-teman saya yang mulai terindikasi dengan game online. Yang kedua itu ada kuesioner itu yaitu dengan membagikan beberapa lembar angket yang dibagikan kepada teman-teman saya untuk diisi apa saja yang diperlukan atau apa saja yang diketahui tentang game online tersebut. Dan yang ketiga ini ada metode telaah pustaka, yaitu dengan mencari informasi-informasi mengenai game online ini di majalah-majalah, di buku-buku maupun di internet. Dari masalah-masalah tadi, kita dapat mengambil 3 cara mengatasi kecanduan game online pada remaja sekarang ini ya. Yang pertama itu adalah orang tua harus bisa tahu apa saja yang diperlukan oleh anak ini. Yang kedua, orang tua harus bisa mengalihkan aktivitas anak ke aktivitas yang lebih bermanfaat. Yang ketiga itu, orang tua harus mampu mengajarkan kepada anak tentang give and take. Jadi tidak hanya orang tua, jadi ini berpengaruh pada dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dari pernyataan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa game online ini telah menjalani beberapa tahap resolusi, yaitu dengan teknologi maupun alat-alat komunikasi yang sekarang ini yang sudah memfasilitasi game online ini. Jadi, game online ini lebih dikatakan lebih canggih dari era-era sebelumnya. Oke, baik, terima kasih itu yang dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci ya, dengan judul yang luar biasa, ini pengaruh game online bagi generasi milenial. Ngapain gitu? Saya mendekat ke mereka, oh ternyata game. Jadi kayak istilah anak sekarang itu kayak anak-anak gaul itu kayak mabar atau main bareng gitu. Jadi intinya banyak lah. Di rumah saya pun juga banyak. Jadi banyak yang terpapar game online di sekolah ya? Iya. Bahkan juga di rumah ya. Pertanyaan kedua. Tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan kedua, implementasinya untuk di dunia sekolah bagaimana? Apakah ada usaha juga dari dunia sekolah untuk kira-kira bisa menanggulangi buat teman-teman yang pecinta game online? Dari OSIS mungkin atau dari Dewan Guru? Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua.
Kalau dari kami sendiri sih ada program-program ekskul kayak jam tambahan sebelum dan sesudah sekolah gitu. Biasanya ada di sekolah saya. Itu kayak mengalihkan kegiatan teman-teman saya dari game online ini. Memang susah sih sebenarnya untuk mengalihkan kefokusan mereka di game online ini. Jadi tergantung dari dirinya sendiri punya kemauan atau tidak. Yang terpenting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih. Pertanyaan ketiga. Ada 3 tadi pertanyaan. Iya. Yang ketiga upaya dari mungkin koordinasi dengan pihak pemerintah gitu dan lain sebagainya. Lebih luas lagi gitu skupnya. Kalau tadi kan hanya di lingkungan sekolah. Nah ini lebih besar lagi. Sudah melibatkan dinas pendidikan atau mungkin ke pemerintah Kota Gorontalo. Jadi pertanyaan yang ketiga itu saya akan menjawabnya. Jika ada belum sih sebenarnya, tapi jika ada persetujuan saya siap untuk menjadi fasilitator atau pemberi materi. Saya siap untuk mempelajarinya. Jadi jika ada persetujuannya dari pemerintah, terutama di Dinas Pendidikan Kota. Terima kasih. Terima kasih Sucinia Ramadhani dengan Maputa. Judul penelitian pengaruh game online bagi generasi milenial. Siap untuk jadi fasilitator katanya. Iya. Terima kasih Luar biasa Suci. semangatnya Supporter Suci. dari SMP 7 mana? Oke. Terima kasih. Jadi emang apa ya, untuk niat ya berhenti main game online itu luar biasa. Oke, jangan curhat di sini Bu. Iya. Kita lanjut peserta kelima. Oke, karena masih banyak peserta yang belum ya. Ini dia peserta kelima untuk bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Finalis kelima, bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Revalina Kasamo, utusan dari SMP Negeri 16 Gorontalo. Judul penelitian, pengaruh bullying terhadap psikososial siswa di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Kasamo, saya utusan dari SMP Negeri 16 Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh bullying terhadap psikososial siswa di lingkungan sekolah. Nah, sekarang saya akan masuk ke latar belakang masalah. Kasus bullying di Indonesia seringkali terjadi di institusi pendidikan. Akhir-akhir ini kekerasan memang telah menjadi bagian dari kehidupan remaja yang dilakukan atas nama senioritas. Kasus ini masih kurang mendapat perhatian karena seringkali dianggap sebagai hal yang seringkali terjadi di sekolah. Selain itu, penelitian tentang bullying di Indonesia masih tergolong kurang. Sekarang saya akan masuk ke metode penelitian. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 16 Gorontalo pada bulan Mei sampai Juni 2019. Jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif. Sekarang saya akan masuk ke hasil dan pembahasan pengaruh bullying terhadap psikososial siswa. Perilaku bullying di sekolah sangat berpengaruh terhadap menurunnya kesejahteraan psikologis dan penyelesaian sosial yang buruk. Kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan timbulnya gangguan psikologis. Sekarang saya akan masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini saya ambil dari penelitian. Kesimpulan yang saya ambil dari penelitian kali ini yaitu bullying merupakan kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok pada orang lain. Saran saya yaitu, yang pertama, diharapkan kepada pihak sekolah lebih tegas dalam menangani dan memperhatikan tindakan bullying. Yang kedua, bagi guru BK dapat bekerjasama dengan orang tua siswa sehingga dapat memerhatikan perkembangan kondisi siswa. Yang ketiga yaitu, diharapkan orang tua siswa lebih tegas dalam memperhatikan tindakan bullying dan lebih peka dalam mengatasi perbuatan bullying. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revalina Kasamo, finalis kelima dari SMP Negeri 16 Gorontalo.
Sebelum kita ke Dewan Juri, kita mau tanya untuk Reva dulu. Pernah dibully nggak di sekolah? Pakai Pernah, mic pakai dong. mic, Seng. Ya pernah. Itu diapain sama teman-temannya? Ayo. Wah, dipukulin. Dipukul. Siapa yang berani mukulin kamu? Kasih tahu sama mama. Ay, mama. Iya. Pernah dibully dan pernah membuli tidak? Kamu pernah juga? Oh, iya. membalas. Jadi karma ya, udah. Silakan Dewan Juri. Pernah dibully dan pernah membuli juga. Wah, luar biasa. Oke, Ibu Baik, Lilan. terima kasih Revalina ya dari SMP 16 ya. Tadi sudah disampaikan juga tentang pengaruh psikososial ya terhadap anak yang dibully dan juga anak yang suka membuli ya. Itu ya. Saya mau nanya di SMP 16 ini studi kasusnya di sekolahnya Revalina. Iya, benar. Nah, dari bulan Mei sampai Juni data mungkin tadi tidak sempat disampaikan. Data tentang atau informasi kepada kita untuk bisa mendapatkan gambaran seberapa besar kasus bullying itu terjadi di sekolah di antara teman-teman atau bahkan tadi Revalina juga pernah ya jadi korban dan juga melakukan. Wah, ini luar biasa. Gimana itu? Berapa banyak anak-anak yang kena dampak dari kasus bully tadi antara teman-temannya, di antara teman-temannya? Satu saja pertanyaannya Ibu Lilan? Ya, satu dulu. Nanti. Satu dulu, oke. Ya. Berapa banyak dampak bullying ini? Mungkin sehari ada 2-3 korban atau gimana? Banyak. Pakai mic dong. Pakai mic, Seng. Banyak. Banyak. Banyak itu Kira-kira gimana? kalau dipresentasikan itu berapa persen bullyingnya? Dari 0 sampai 100, berapa persen? Kalau 50% setengah. Hampir semua dari siswa. Hampir semua dari siswa. Aduh. Oke. Aduh. Hampir semua. Aduh, ini perlu di cross check lagi Jadi dong. takut nih ya datanya. masuk sekolah ini ya. Kalau begitu bisa dilihat nggak dampaknya terhadap anak-anak, Oke. teman-teman. Misalnya dia tidak mau lagi ke sekolah atau mungkin sampai pada hal yang lebih parah lagi, misalnya sampai pada hal kekerasan fisik. Oke. Kalau tadinya hanya psikis, nah ini nanti dampaknya sampai pada fisik, lah itu berbahaya. Ya, di mana peran guru konseling di sini? Oke. Gimana itu? Dampak dari bullying di sekolah kamu apakah sudah sampai pengaruh ke psikis seseorang, fisik juga bagaimana, dan ada usaha tidak dari BK sendiri untuk hal ini bagaimana? Kalau dampak untuk mentalnya, untuk psikososial dia, itu contohnya seperti di sekolah saya kan ada yang macam dia dia laki-laki, tapi dia berperilaku sebagai perempuan. Oke. Terus dia dibully, jadi dampaknya yaitu dia akan malu dan tidak mau lagi bergaul dengan teman-temannya karena dia sudah malu karena telah dibully. Oke. Yang paling parah ada tidak? Kekerasan misalnya fisik, berantem, bakalaye kalau orang bilang. Ada tidak yang sampai bakalaye karena baku ada nggak? Ada, tapi dampaknya tidak terlalu begitu. Oh, ada, tapi tidak parah-parah sekali ya? Tidak sampai luka-luka ya? Tidak. Oke, tidak sampai luka-luka Ibu Lilan. Cuma luka di hati. Peran dari konseling, BK, guru-guru BK untuk menanggulangi bullying di sekolah, ada tidak? Ditanggulangi terus? Ada. BK atau BP di sekolah itu ya? BK. Iya. Ada tidak usaha dari guru-guru BK? Ada. Ada, apa saja usahanya? Usahanya seperti kalau bullying secara fisik, itu saya kan di sekolah kan sebagai pengurus OSIS. Oke. Pengurus OSIS. Jadi ada yang berkelahi secara fisik begitu, dia dipukul, dia dicubit, terus sampai besar masalahnya. Jadi kita bawa dia ke guru BK. Terus guru BK menasehati dan menegur dia. Contoh yang terpenting yaitu pelakunya. Iya. Oke. Kepada korbannya sendiri? Kepada korbannya juga. Sadar nggak? Kapok nggak dia? Ya. Atau malah lebih parah lagi? Maksudnya? Oke. Siap, kan biasanya kalau korban itu so drop, so tidak mau sekolah-sekolah, so malu dan lain-lain. Itu setelah dinasehati tetap kembali normal semuanya begitu? Iya. Oke. Cukup Ibu Lilan?
Cukup. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Revalina dari SMP Negeri 16. Terima kasih. Terima kasih saya. Terima kasih, sekian dari jawaban saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu dia ya, kelima finalis bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Bisa saya minta tepuk tangannya untuk 5 finalis bidang ilmu pengetahuan sosial. Itu baru 5 finalis untuk jurusan IPS loh. Masih ada lagi. Masih ada IPA dan satu juga lagi teknologi dan rekayasa. Kita akan lihat bagaimana penampilan dari ke-10 finalis nanti. Tapi kita break iklan dulu untuk pemirsa Mimosa TV. Jangan kemana-mana, tetap bersama Tetap di Mimosa TV. Pada prinsipnya kita ingin ucapkan bahwa segala sesuatu itu dimulai dari tingkat dasar, dan termasuk di dalamnya bagaimana membuat karya tulis. Karya tulis itu adalah suatu hal yang sangat urgen untuk melihat bibit-bibit masa depan, karena kita paham bahwa itu adalah suatu pengembangan intelektual yang luar biasa. Berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang peneliti yang berkecimpung di berbagai negara dengan standar yang luar biasa, dan sampai sekarang ini saya menetap di Amerika Serikat, tepatnya di California. Sebagai dekan dari Pacific Health Science University, kami memimpin banyak penelitian dan menerbitkan karya-karya kami di jurnal berreputasi yang luar biasa, misalnya Nature, Science, itu merupakan standar global untuk melihat standar hasil penelitian itu berkelas dunia atau tidak. Nah, saya yakin dengan acara karya tulis yang digagas oleh kawan-kawan di Gorontalo, ini akan membuat sebuah media atau wahana bagi adik-adik untuk belajar, berlatih, dan bermotivasi untuk menjadi peneliti-peneliti dunia, membuat karya-karya yang bisa berpengaruh terhadap dunia dan alam semesta.